Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 43. Akhirnya sama-sama mencapai puncak. Devon segera menghubungi bodyguardnya dan meminta mereka segera ke rumah. Kayaknya nggak usah terlalu berlebihan, Dat, ujar Rere menyela. Dia sedikit keberatan perihal bodyguard. Hidupnya udah kayak di penjara aja. Apa-apa harus diperiksa dulu, tiap ada temannya datang harus diinterogasi habis-habisan. Ini memang harus direspon lebih, Re. Ini menyangkut keamanan. Dedi tidak mau ada sesuatu yang membahayakanmu lagi, jelas Pak William dengan tegas. Rere sebenarnya bersyukur memiliki keluarga baru yang begitu menyayanginya. Apalagi tatapan Pak William jelas terlihat jika beliau mengkhawatirkan Rere, takut dengan sesuatu yang membahayakan keselamatannya. Saya nggak apa-apa kok, Dat. Mungkin lain kali saya yang harus lebih berhati-hati tidak ceroboh seperti hari ini. Hehi, maaf ya, Dat, soalnya kebiasaan hidup di kos-kosan dulu, nggak ada mikir mau diserang orang, balas Rere diakhiri dengan cengengesan khasnya. Kamu harus tahu satu hal, Ray, menjadi istri Devon dan bagian dari keluarga William Kill akan menjadikanmu sebagai pusat perhatian. Kau tidak bisa sembarangan bergaul, menerima tamu atau menganggap remeh suatu ancaman, jelas Pak William. Duh, jadi istri orang terpandang dan terkenal susah juga ya, beresiko, sahut Rere polos. Sontak membuat Devon menatapnya dengan kesal. Apa Devon tersinggung? Jadi kau menyesal menikah denganku, tuding Devon dengan nada dingin. Rere menyadari perubahan wajah Devon yang terlihat kesal padanya. Yang bilang nyesel itu siapa, Pak Bos? Balas Rere mencibir. Devon ingin sekali mengintimidasi Rere dengan kata-kata yang menekannya. Namun karena di depan Dedi terpaksa Devon mengalah. Memperlihatkan tingkah Devon yang lebih sabar, lembut dan perhatian dengan Rere. Ini pencitraan. Dedi harap kalian bisa saling menyayangi, mengasihi dan melindungi. Dedi sangat bahagia melihat kemajuan hubungan kalian yang semakin membaik. Setidaknya Dedi lega sebab Dedi telah memastikan Rere berada di tangan orang yang tepat dan mencintainya. Itu janji Dedi pada ayahmu dulu. Suara Pak William terdengar sendu, persis seperti ungkapan kasih seorang ayah pada anaknya. Devon, jaga Rere dengan baik. Mas Bidat, sahut Devon sungguh-sungguh. Baiklah, Dedi harus pulang. Tadinya Dedi memang sengaja mau ke rumahmu sebab feeling Dedi kurang bagus terhadap kalian. Ternyata benar Rere sedang dalam bahaya. Sekarang Dedi rasa sudah lebih aman dan Rere hanya luka kecil, jadi Dedi mau pamit pulang. Makasih, Dat. Rere nggak tahu jika tadi nggak ada Dedi. Mungkin saat ini Rere udah nyusul ayah sama ibu, ucap Rere berterima kasih. Sudah jadi kewajiban seorang Dedi untuk menjaga anaknya, bukan? Cepet sembuh lukamu ya. Rere mengangguk, kehangatan yang diberikan Pak William padanya membuat hatinya tersentuh.
Rupanya Pak William tidak hanya sekedar memegang amanah ayah, namun dia benar-benar menyayangi Rere. Menempatkan posisinya seperti seorang ayah pada putrinya. Devon, jaga Rere dengan baik, Pak William pamit pulang. Terlihat dari dalam rumah 3 bodyguard Devon telah berjaga-jaga di depan gerbang dan pintu rumah. Rupanya mereka gersep begitu mendapat perintah dari Devon. Devon segera kembali menghampiri Rere selepas mengantar Dedi. "Lukamu masih cukup parah ini?" tanya Devon lembut. "Lumayan. Daguku kebas ini, benturan sama aspal kenceng juga ya. Untung aku ini turunan Angling Darmo jadi rada kebal hihihi," sahut Rere cengengesan. "Makanya jadi istri jangan suka ngambekan sama suami, kena tulah kan," ledek Devon sambil mengusap pucuk rambut Rere. "Bukan tulah, tapi gara-gara kamu sok kecakepan, aku yang jadi korban." "Idih, orang emang cakep kok, ya gimana lagi, wajarlah kalau banyak fans fanatik." Gak jadi ngantor aku, padahal hari ini mau ngetraining anak baru lagi," keluh Rere. "Masih ada hari esok, udah ayo aku antar ke kamar kita. Aku juga sudah panggil dokter untuk mengobati lukamu itu." "Aku lapar," rengek Rere dengan nada manja. Lapar kan? Tadi sok buru-buru, kelihatan banget nih kalau malu dan menghindar dari suami," cibir Devon. "Apaan sih? Orang niatnya mau sarapan sama candi," elak Rere. Devon hanya senyum-senyum menggoda. 2-0 untuk Rere. Dia berhasil membuat pipi Rere merona. "Bimur, siapin sarapan untuk non Rere," Devon memanggil Bimur. "Siap tuan, nanti Bibi antar ke kamar," sahut Bimur patuh. Devon menggendong tubuh Rere membawanya ke kamar. "Kita selesaikan tugas kita di kamar." Devon masih sibuk di ruang kerjanya. Rupanya setelah memutuskan tadi tidak jadi datang ke kantor, terpaksa Devon menggantikan tugasnya di rumah. Hampir seharian ini Devon berada di ruang kerja, bahkan makan siang diantar Bimur ke ruangannya. Rere mulai bosan setelah seharian hanya tiduran di kamar. Luka memar dan sedikit tergores aspal tadi pagi sudah mengering dan sembuh. Cukup cepat sembuh, sebab Bimur memberinya empon-empon racikannya yang entah terbuat dari apa. Namun khasiatnya bisa menyembuhkan luka dengan cepat, bahkan sudah tidak terasa perih. Bimur memang jago, cocok jadi tabib, pikir Rere memuji kehebatan Bimur. Rere berjalan mondar-mandir di balkon kamar Devon. Di luar, tepatnya di halaman rumahnya, ada 2 bodyguard yang sedang mondar-mandir memperketat penjagaan sesuai perintah Devon. Sebenarnya Rere masih bingung. Siapa orang yang tadi menyerangnya dan ingin mencelakainya? Seingatnya dia tak pernah punya musuh. Meskipun Rere sering bertingkah konyol, namun dia sangat menjaga ukhuwah baik dengan semua orang yang dikenalnya. Benarkah itu suruhan Kiyu? Jika benar, berarti Kiyu Loleng sudah tahu bahwa Rere dan Devon telah menikah.
Apakah hal itu merupakan salah satu dari gertakan yang dia berikan pada Rere? Sebenarnya Rere masih tidak yakin jika Qiu Loleng yang melakukannya. Melihat dia yang begitu anggun dan elegan, berpendidikan tinggi, sangat konyol jika dia melakukan hal itu. Apalagi seingat Rere, pada saat Mia dulu membabi buta menyerang siapa saja di kantor waktu ketahuan kejahatannya. Si Qiu Loleng sangat ketakutan dan tak bisa berkutik sampai Devon menolongnya. Itu artinya dia sangat manja dan lembut, meskipun memang ucapannya kasar dan sering merendahkan orang di bawahnya. Rere menepis pergulatan di pikirannya, dia memutuskan untuk menyusul Devon di ruang kerjanya. "Kak Devon," panggil Rere sambil membuka pintu pelan. Devon masih sibuk berkutat di layar laptopnya. Rere merasa dicuekinya. Dia masuk dengan bibir merengut dan duduk di depan Devon. "Ngapain kesini?" tanya Devon saat melirik sedikit memastikan siapa yang datang dan mengganggunya. "Bete di kamar sendirian," sahut Rere lesu, wajahnya makin merengut. "Kamu kan lagi sakit jadi ya diem aja di kamar." "Udah sembuh kok," sahut Rere cepat dengan suara yang dibuat sesemangat mungkin. Ini kode Devon supaya nggak dikacangin terus. "Bimur udah ngasih ramuan yang top cer, nih lihat udah keringkan lukanya dan nggak perih lagi." Rere memamerkan siku dan dagunya yang terluka tadi. Devon hanya menanggapinya dengan memanyunkan bibir dan menaikkan alisnya sebelah. "Masih lama apa kerjanya? Kerja baik sih udah kaya nih, entar stroke loh. Nikmati kekayaan, gak ngabisin duit buat berobat aja." "Bisa diam, jangan ganggu, kalau berisik keluar dari ruanganku," sahut Devon dingin. Entah karena saking gabutnya atau memang sengaja mengganggu Devon, Rere malah berjoget TikTok di depan Devon. Meski memakai handset namun gerakan tubuh Rere yang joget-joget pinggul nyaris mengganggu konsentrasi Devon. Membuat Devon kesal, Rere menggeol-geolkan pinggulnya mengikuti gerakan yang lagi viral di TikTok. Devon menatapnya, ada gejolak yang meronta-ronta saat melihat gerakan pinggul Rere. Jiwa kelelakiannya terusik. Devon meneguk selaivanya berkali-kali. Rupanya Rere mengulang gerakannya berulang kali. Dengan gusar Devon bangkit dari kursi kebesarannya, berjalan mendekati Rere yang masih sibuk memberi berbagai efek di videonya. "Kau sedang menggodaku?" tanya Devon yang berdiri tepat di belakang Rere. Rere baru sadar ternyata tindakannya justru membuat Devon terpancing. "Sengaja memancingku dengan berjoget seperti itu di depanku. Aku lagi joget TikTok kok, ngikutin gerakan yang lagi viral," jawab Rere dengan sedikit panik. "Aku ini laki-laki normal sayang, digoda dengan goyangan seperti itu jelas membuatku terpancing." Devon mengeratkan pelukannya di badan Rere. "Jadi kau harus tanggung jawab sekarang," ucap Devon tepat di ujung leher Rere. Dahsyat nafas panasnya membuat Rere menggelinjang geli, sensasinya berbeda. Apalagi kumis tipis Devon menyentuh kulit leher Rere,
Rere langsung meremang menahan pipis. Devon menyadari perubahan yang terjadi pada tubuh Rere. Devon menyeringai menang. "Sayang, aku mau malam ini kita memulainya," bisik Devon sensual, lalu menggigit cuping telinga Rere gemas. "Kak," Rere berusaha menepis, rasa takut bercampur gugup masih menyelimuti hatinya. Meski sejujurnya dia makin penasaran dengan apa yang dilakukan Devon padanya. "Come on sayang, kau mencintaiku bukan? Kau juga tahu jika aku mencintaimu, dan pernikahan kita ini sah." Devon makin menggoda Rere dengan memainkan jari jemarinya membelai pipi dan leher Rere, lalu mengecup leher Rere mesra. Rere menggigit bibir bawahnya, sensasinya makin memanas, rasanya seperti menahan pipis. "Kau mau melakukannya malam ini?" Devon masih terus merayu Rere. Rere hanya mengangguk tanda setuju. Devon langsung menggendong tubuh Rere dan membawanya ke kamar. Direbahkannya tubuh Rere pelan. Devon melakukannya dengan sangat hati-hati, seolah tengah menyentuh bunga putri malu, harus pelan agar tak terusik. Devon membelai seluruh tubuh Rere, sambil membimbing Rere untuk memautkan bibirnya, menyatukan cawang kenikmatan dunia yang baru pertama Rere rasakan. Devon mengoyak baju Rere cepat. Ada sesuatu yang amat nyeri dan sakit di ujung sana, sesuatu yang seakan merobek dan maksa untuk terus menembus batas. Rere menjambak rambut Devon kuat, semakin Devon menggerakkannya semakin sakit rasanya. Tak terasa Rere mengisak-isak, rasa sakit itu terlalu menyakitinya. Devon mengecup kening Rere, mencoba menenangkan Rere agar tak menangis. Devon sudah melakukannya dengan sangat hati-hati namun rupanya masih menyakiti Rere. Devon meringis, rasanya tengah terjepit sesuatu yang membuat miliknya sedikit ngilu. Namun Devon mulai memainkannya memaju mundurkan gerakannya dengan pelan. Rere masih mengisak tangis menahan kesakitannya. Malam yang indah, sinar sang rembulan memecah menyinari di tengah kegelapan. Keringat bercucuran dari kedua orang di balik tirai yang tengah beradu kenikmatan. Devon semakin lincah dan gesit, sedang Rere sedikit membiasakan diri dengan nyeri yang dirasanya hingga dia pun mulai menikmati permainan Devon. Entah berapa kali Rere melenguh nikmat, menggelinjang, menggelepar dengan bibir yang meracau tak jelas. Suara desiahannya terdengar begitu seksi bagi Devon, membuatnya semakin bersemangat bergerak bebas di atas tubuh Rere. Entah berapa lama mereka melakukan itu, hingga akhirnya sama-sama mencapai puncak. Meski Rere sendiri entah sudah keberapa kali, karena Devon terlalu pandai membuat permainan dan terlalu kuat dalam beradu. Akhirnya mereka sama-sama tumbang, bersama sisa-sisa tenaga. "Terima kasih sayang kau sudah melakukannya bersamaku, kau istriku, wanitaku, aku mencintaimu." Bisik Devon dengan nafas yang masih tersengal-sengal, peluh keringat membanjiri seluruh tubuhnya, namun senyum sumringahnya terus tersungging di bibirnya.
Sakit, rintih Rere pelan. Devon langsung mengecup bibir Rere pelan. Aku tahu, dibawa tidur biar lebih rileks sayang. Rere hanya mengangguk, lalu menelusupkan kepalanya di dada bidang milik Devon. Devon menarik selimut menutupi tubuh polos milik Rere dan juga dirinya. Sisa-sisa kenikmatan itu masih terus melekat di pikirannya. Mulai malam ini Devon berjanji pada dirinya sendiri untuk mencintai Rere dalam kondisi apapun. Takkan dia biarkan siapapun menyakitinya, membuatnya menangis. Kebahagiaan Rere adalah tanggung jawabnya. Devon hanya akan mencintai satu gadis yaitu Rere, menjaga hatinya dan menjaga kepercayaannya. Rere mengerjapkan matanya pelan, badannya terasa begitu remuk redam, pegal semua. Pelan dia beringsut melepaskan diri dari pelukan Devon semalaman. Akhir-akhir ini dia sudah terbiasa tidur dalam pelukan Devon. Rere memekik kecil saat menggerakkan tubuhnya, ada rasa nyeri yang amat hebat, juga ngilu dan sakit di ujung pangkal pahanya. Rere mengecek hampir menjerit kaget, saat didapatinya tubuhnya dan Devon sama-sama polos hanya tertutup selimut. Rere mengingat sesuatu yang telah merubah seluruh hidupnya. Semalam Rere telah memberikan mahkota terindahnya pada Devon. Rere menatap wajah Devon yang masih pulas. Rupanya lelaki ini yang akhirnya mendapatkan harta berharganya yang selama ini dijaganya baik-baik. Rere telah memberikan semuanya pada Devon. Beringsut Rere bangun memposisikan dirinya untuk duduk bersandar di ranjang. Astaga, apa yang dikatakan Tina waktu itu benar. Ternyata rasanya sakit perih dan nyeri, ucap batin Rere sambil memeringis memegangi perutnya. Selamat pagi sayang, suara serak Devon menyapanya dengan lembut, membuat Rere sedikit tersipu. Devon langsung membuka selimutnya. Arg, teriak Rere saat menampilkan tubuh polos mereka. Sepertinya Devon lupa jika dirinya tidak memakai apapun. Devon melirik tubuh polos Rere. Tatapannya tertuju pada sebercak darah segar yang menempel pada sprei tepat di bagian inti milik Rere. Devon tersenyum lebar. Rere benar-benar menjaga itu untuknya. Rere cepat menarik selimut dan menutupi seluruh tubuhnya. Tenang sayang, semalam aku sudah melihatnya semua bahkan dengan detail. Apa kau lupa, goda Devon? Jadi karena itu kau tak malu lagi telanjang begitu di depanku, cibir Rere. Biar kau hafal seluruh lekukan tubuhku sayang. Rere berusaha tak melirik lagi ke arah Devon, sebab matanya pasti akan fokus pada sesuatu yang sudah menegak dengan kokoh. Aku mandi dulu, atau kita mau mandi bersama dan mengulangi hal seperti semalam. Nggak mau, ini aja masih sakit, susah buat digerakin, omel Rere sambil ngedumel. Devon hanya terkekeh seolah tak berdosa. Sepertinya aku duluan yang mandi, Rere mencoba bangun. Pekiknya refleks. Sungguh ini sesuatu yang sangat menyakitkan, bahkan Rere kesulitan membawanya berjalan.
Dia harus sedikit mengekang agar tidak menghimpitnya. Ini sama saja terluka akibat hujaman benda tumpul yang menyebabkan luka robek dan pendarahan. Devon tertawa geli melihat jalan Rere yang mengekang. Tubuh polosnya dibiarkan lewat begitu saja menuju kamar mandi. Oh, terdengar jeritan Rere kembali di dalam kamar mandi. Tenang sayang, hanya butuh penyesuaian dan membiasakan diri saja supaya sakitnya hilang, ujar Devon lirih. Selesai membersihkan diri, Rere mengajak Devon untuk nonton TV di ruang TV. Sebenarnya di kamar Devon juga ada TV, hanya Rere takut Devon meminta itu lagi. Makanya dia lebih mengajak Devon di ruang terbuka, setidaknya ada alasan untuk menolak. Devon mengekori istrinya yang jalan sedikit kesusahan. Rere lebih memilih menggunakan daster hari ini, sebab jika dipaksa pakai celana rasanya tambah nyeri. Devon hanya tersenyum melihat cara Rere berjalan. Candi duduk merenung di meja kerjanya. Akhir-akhir ini semenjak Rere jarang masuk kerja, Candi lebih merasa kesepian. Candi memang jarang bergaul dengan rekan kerja lain. Baginya tak ada sahabat sehangat dan sebaik Rere. Enak lu sekarang ya, Re. Udah jadi istri bos, jadi ikutan kayak bos. Mau masuk kerja mau nggak? Nggak bakal ada yang marahin lu. Gue kesepian deh, gumam Candi lesu. Gue WA Rere aja deh. Candi meraih gawainya lalu mengetik pesan untuk Rere. Re, ngapain aja sih lu, lupain gue, sedih nih. Ditunggunya beberapa saat namun juga belum ada balasan dari Rere. Centang dua sih, tapi dibaca aja belum. Apa dia lagi sibuk? Ya, tapi sibuk apaan? Di rumah kan ada para artnya. Candi memutuskan menyibukkan diri dengan bekerja. Apa aja dikerjakannya hari ini? Mulai dari mempelajari teknik penjualan sesuai yang diajarkan Rere, belajar pembukuan, jurnal buku besar, dan lain sebagainya. Intinya dia sedang berusaha mengalihkan rasa kesepiannya. Hey Ken, sorry baru buka WA-mu. Kemarin gue mau ngantor malah keserempet motor, makanya 2 hari ini Devon nyuruh gue buat istirahat dulu. Pesan masuk dari Rere. Candi membacanya dengan panik. Bersambung.